Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah, puji syukur tak lupa selalu kita panjatkan pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku semuanya, sebelumnya Bapak sangat senang kembali lagi bisa bertemu kepada kalian semua, di mana semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat untuk mengikuti segala kegiatan perkuliahan pada hari ini. Bapak juga merasa sangat bangga kepada kalian karena Bapak lihat di sini kelas kalian juga cukup bersih ya, sangat nyaman untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya Bapak sudah kenal kan ya sama Bapak ya? Sudah kenal semua dengan Bapak. Mungkin Bapak ingatkan lagi, sebelumnya perkenalkan nama Bapak Muhammad Fadli Septia, biasa dipanggil Pak Fadli. Di sini Bapak mengajar pembelajaran bimbingan dan konseling. Baik, teman-teman semuanya, selanjutnya Bapak akan memulai presensi ya, atau Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya, teman-teman semuanya. Baik, teman-teman atau anak-anak semuanya, selanjutnya Bapak akan melakukan presensi ya. Oke. Cornelius Simorangkir hadir ya. Vida Aulia. Oke. Kemudian Fernandita hadir ya. Dini Koirnisa hadir. Fahrul Fadilah. Oke. M. Pandu Gisma hadir ya. Ananda Ariel Fauzan. Oke. M. Abdur Rofi hadir ya. Muhammad Farhat. Oke. Muhammad Ananda Jonathan Chandra hadir ya. Verlita Dwi Safika hadir. Tamara Kotlita Jelira hadir. Kemudian Dwi Julia R. Mesia. Oke. Yulia Lestari hadir ya. Najwa Nadira hadir. Dawa Yusriza. Oke. Naila Faidin Ahmad hadir ya. Dina Nisrina Putri hadir. Oke. M. Fadil Putra hadir. Muhammad Naufal. Oke. Hadir semua ya teman-teman. Totalnya terdapat 20 siswa berarti ya. Oke, baik kalau seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik mengenai masalah remaja ya, atau kenakalan remaja. Oke, sebelumnya Bapak menjelaskan dulu latar belakang dari kenakalan remaja ini, yaitu di mana masa remaja ini merupakan masa di mana seorang manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya. Dia ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Kemudian seorang manusia pun juga dikatakan remaja jika ia sudah menginjak usia 17 tahun. Dan dalam usia ini seorang manusia mengalami masa yang dinamakan dengan masa-masa pubertas. Seperti teman-teman semuanya nih ya, sudah pubertas semua. Dan biasanya manusia itu ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya.
muncul berbagai macam gejolak emosi dan banyak timbul masalah baik dalam keluarga maupun di lingkungan di sekitarnya, teman-teman. Bentuk kenakalan remaja cukup bervariasi atau cukup beragam ya, seperti narkoba, kemudian tawuran, seksual, pergaulan bebas, dan lain-lain sebagainya. Kenakalan remaja kebanyakan dilakukan oleh mereka yang gagal dalam mengontrol emosi dan mengembangkan jiwanya ataupun emosinya. Mereka tidak bisa menahan diri terhadap hal baru yang masuk ke dalam dirinya. Kemudian menimbulkan sikap yang tak seharusnya dilakukan. Kenakalan remaja ini diakibatkan juga melalui konflik dalam dirinya yang tidak terselesaikan ya, teman-teman ya. Jadi kita pada hari ini akan bahas topik mengenai hal tersebut atau mengenai kenakalan atau masalah-masalah remaja. Di mana tujuan dari topik kita pada hari ini yaitu agar materi ini diharapkan dapat membantu peserta didik ataupun siswa semuanya untuk memahami diri, kemudian menerima diri, dan juga mengenal lingkungannya dengan baik, mengambil keputusan dengan baik, serta memberikan arahan terhadap perkembangan peserta didik atau adik-adik semua ini. Kemudian sebenarnya tidak hanya untuk siswa yang memiliki masalah, tapi juga untuk seluruh siswa yang sedang belajar gitu. Jadi ini akan menimbulkan atau bertujuan untuk agar teman-teman mempunyai pilihan dan keputusan yang baik karena sedang berada di masa-masa remaja. Seperti itu, teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya atau anak-anak semuanya. Pada hari ini kita akan melakukan metode pembelajaran per kelompok ya, atau group investigation, di mana nanti Bapak akan bagi dalam 4 kelompok ya, karena di sini kalian terdapat 20 siswa. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Baik, untuk pembagian kelompoknya Bapak akan bagikan secara langsung ya, teman-teman. Cornelius Simorangkir, Vidya Aulia, Fernandita, Dini Koirunisa, Fahrul Fadila, itu kalian masuknya ke kelompok 1 ya. Oke, untuk selanjutnya kelompok 2, M. Pandu Gisma, Ananda Aril Fauzan, M. Abdur Rofi, Muhammad Farhat, dan Muhammad Jonathan Chandra. Kalian masuk ke kelompok 2 ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk kelompok 3, Felita Dwi Safika, Tamarisa Kota Jelira, Dwi Julia Mesia, Yulia Lestari, dan Najwa Nadira. Kalian masuk kelompok 3 ya. Oke, baik. Selanjutnya untuk nama-nama kelompok 4, Yusriza Nazla Fatin Ahmad, kemudian Dina Noisrina Putri, oke. Kemudian M. Fadil Putra, oke. Dan Muhammad Naufal, kalian masuk ke kelompok terakhir atau kelompok 4 ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, materi per kelompok ini nanti kita akan memecahkan masalah atau mendiskusikan dan juga meneliti sebuah masalah topik yang berkaitan dengan topik hari ini ya, teman-teman. Oke, jadi per kelompok nanti akan Bapak berikan topik ataupun masalah-masalah yang harus kalian pecahkan, yang harus kalian selesaikan atau kalian teliti dalam bagaimana solusi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya Bapak akan berikan topik atau tema untuk kelompok 1. Kelompok 1 membahas tentang faktor internal apa saja yang menyebabkan anak remaja dapat melakukan kenakalan yang dilakukan seperti tawuran ataupun meminum minuman keras dan lain sebagainya. Itu terdapat faktor internal, dan di sini teman-teman silakan sebutkan faktor internal apa atau apa saja yang
menimbulkan seorang remaja dapat melakukan kenakalan tersebut. Oke, itu tema untuk kelompok 1. Oke, baik. Selanjutnya untuk topik masalah kelompok 2 yaitu mengenai faktor eksternal apa saja yang dapat menimbulkan kenakalan remaja. Oke, Bapak ulangi ya untuk kelompok 2, topik permasalahan mengenai faktor eksternal apa saja yang dapat menimbulkan kenakalan remaja. Oke, itu tema atau topik masalah kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk topik masalah kelompok 3, yaitu membahas tentang bagaimana cara dalam mengatasi atau mencegah kenakalan remaja. Oke, Bapak ulangi ya untuk kelompok 3. Bagaimana cara untuk mencegah atau mengatasi akan terjadinya kenakalan remaja. Oke. Baik, untuk kelompok 4 materinya hampir sama dengan kelompok 3 yaitu bagaimana cara untuk mengatasi dan juga mencegah agar tidak terjadinya kenakalan remaja. Ya, itu untuk materi kelompok 4. Oke, baik teman-teman. Baik teman-teman semuanya, topik atau tema per kelompok sudah Bapak berikan kepada tiap masing-masing kelompok dan juga sudah terbentuk kelompoknya ya teman-teman ya, terdapat 4 kelompok. Jadi silakan nanti masing-masing kelompok, silakan kalian uraikan pemecahan masalah dari kelompok masing-masing kelompok. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian terkait tema sesuai dengan masing-masing kelompok. Silakan kalian diskusikan masing-masing dan bagaimana solusi dan juga penyelesaian masalahnya. Nanti kalian per kelompok atau masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pemecahan masalah atau hasil dari penelitian ataupun diskusi kalian. Nah, semuanya akan kalian presentasikan di depan kelas ya teman-teman ya. Baik, silakan kalian mulai berdiskusi masing-masing kelompok dan sambil kalian berdiskusi Bapak juga akan mengawasi kepada tiap-tiap kelompok ya. Bapak akan mengintai atau keliling tiap-tiap kelompok untuk mengawasi jalannya diskusi pemecahan masalah ya. Baik. Kelompok 1 bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam diskusinya? Oke, baik Bapak lihat dulu ya hasil diskusi kalian. Kelompok 1 membahas tentang faktor internal. Oke, di sini terdapat kontrol diri, krisis identitas dari remaja. Oke, betul. Karena faktor internal ini terdapat dari kontrol diri ya atau krisis identitas dan lain sebagainya. Oke, bagus kelompok 1. Dilanjutkan ya diskusinya, nanti bisa dipresentasikan. Oke, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kesulitan dalam proses penyelesaian masalahnya? Oke, baik Bapak lihat dulu ya hasil dari diskusinya. Oke, kalian membahas tentang faktor eksternal. Di sini terdapat keluarga atau penceraian orang tua dan juga kurangnya pengawasan terhadap anak. Oke, betul, baik. Cukup baik. Oke, kelompok 2 silakan dilanjut diskusinya ya dengan teman-temannya. Oke. Untuk kelompok 3 bagaimana? Apakah terdapat kesulitan dalam penyelesaian masalahnya? Oke, boleh Bapak lihat dulu ya hasil diskusinya. Baik. Kelompok 3 ini membahas tentang mengatasi kenakalan remaja ya atau cara mencegahnya dengan cara perlunya kasih sayang, perhatian. Oke, betul. Oke. Ya, bagus kelompok 3. Cukup bagus ya. Boleh dilanjutkan diskusinya ya. Sudah Bapak cek tadi. Oke, terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 bagaimana? Apakah terdapat kesulitan dalam pengerjaan penyelesaian masalahnya? Boleh Bapak lihat terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini kalian membahas tentang mencegah atau mengatasi kenakalan remaja. Oke, di sini terdapat perlunya pembelajaran agama. Ya, betul. Perlunya pembelajaran agama. Kemudian pengawasan perlu intensif dari orang tua terhadap media. Betul.
betul. Oke. Oke, cukup baik ya kelompok 4 ya. Boleh dilanjutkan kembali diskusinya. Oke. Terima kasih ya kelompok 4 ya. Silakan. Baik, anak-anak semuanya. Bagaimana? Apakah sudah selesai dalam proses diskusi dan juga penyelesaian masalahnya? Oke, jika sudah semua, silakan kalian presentasikan di depan teman-teman semuanya. Oke, untuk yang pertama silakan untuk mempresentasikan dari kelompok 1. Untuk kelompok 1 dipersilakan. Dari hasil diskusinya bagaimana? Oke, silakan. Oke, betul. Yap, betul sekali. Oke, cukup bagus kelompok 1 ya. Betul sekali kelompok 1. Jadi memang faktor internal dari anak-anak remaja itu terdapat dari kontrol diri dan juga tadi dijelaskan juga oleh kelompok 1 krisis identitas, perubahan biologis dan lain sebagainya ya. Kemudian juga kontrol diri anak-anak itu yang juga semakin semakin hedon dan juga tidak terkendali. Oke. Baik, terima kasih kelompok 1. Untuk selanjutnya silakan mempresentasikan untuk kelompok 2. Kelompok 2 mengenai faktor eksternal ya, faktor eksternal dari anak-anak remaja. Silakan kelompok 2. Oke. Baik. Ya, betul sekali. Oke, betul sekali apa yang tadi dijelaskan oleh kelompok 2 ya. Jadi memang faktor eksternal dari anak-anak remaja itu terdiri mungkin beberapa hal dari misalkan keluarga atau penceraian keluarga seperti broken home dan lain sebagainya. Kemudian terjadi juga karena kurangnya disiplin atau mungkin tidak adanya pengawasan ya terhadap anak tersebut ya. Betul, baik. Betul sekali kelompok 2 cukup baik dalam menjelaskan materinya. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusi atau penelitiannya. Oke, cukup bagus. Ya. Oke, betul sekali apa yang tadi dijelaskan oleh kelompok 3 ya teman-teman. Jadi memang cara mengatasi masalah atau kenakalan remaja ini beberapa hal ya, seperti perlunya kasih sayang dari orang tua, kemudian juga perlunya pengawasan terhadap anak-anak itu sendiri, dari pengawasan sosial media, pengawasan dia bermain, dan lain sebagainya. Oke, betul sekali ya yang dikatakan oleh kelompok 2 tadi. Oke, terima kasih kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Oke, bagus. Selanjutnya, silakan. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan topik masalahnya. Kelompok 4 ini berkaitan dengan cara mengatasi kenakalan remaja. Oke, silakan. Ya, bagus. Oke, betul sekali apa yang tadi dijelaskan oleh kelompok 4 ya, bahwasanya memang cara mengatasi atau mencegah kenakalan remaja itu memang perlunya bimbingan kepribadian terhadap sekolah, kemudian juga diperlukan, benar tadi dikatakan oleh kelompok 4 ya, perlunya diperlukan juga penyadaran agama ya, pembelajaran agama untuk anak-anak agar mereka tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Oke, baik, terima kasih kelompok 4. Ketika kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya, cukup baik dalam menjelaskan. Oke. Tangan semuanya. Oke, baik teman-teman semuanya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalian sudah memecahkan masalah dan juga telah mempresentasikan dan mendiskusikan penyelesaian masalah tersebut dengan cukup baik ya. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan materi atau topik materi kita pada hari ini. Jadi bisa kalian dengarkan untuk kesimpulannya. Jadi pada dasarnya memang kenakalan remaja ini merupakan perilaku yang cukup nakal ya, yang dilakukan oleh remaja disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama terdapat faktor internal dan yang kedua juga terdapat faktor eksternal. Faktor internalnya apa saja? Faktor internalnya bisa berupa dengan kontrol diri, kemudian atau kontrol diri yang lemah, kemudian juga bisa berupa krisis identitas seperti perubahan sosiologis dan juga
karena gagal mencapai masa integrasi kedua dan lain sebagainya. Jadi itu yang dinamakan dengan faktor dari internal dalam penyebab kenakalan remaja ya teman-teman ya. Kemudian dari faktor eksternal kenakalan remaja ini juga terdapat beberapa hal. Faktor eksternal ini terdiri dari seperti misalkan faktor keluarga, dari perceraian orang tua, atau keluarga yang broken home, tidak mempunyai kedua orang tua, itu juga dapat memecahkan atau menimbulkan sebuah kenakalan remaja. Dan juga yang termasuk di dalam faktor eksternal ini juga bisa menyangkut dengan tidak adanya pengawasan dari keluarga atau teman-teman dekat terhadap anak itu. Jadi perlu memang adanya pengawasan, itu merupakan faktor eksternal teman-teman. Dan kemudian bagaimana cara mengatasi atau mencegah masalah remaja, cukup cukup banyak yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Jadi orang tua di sini memiliki peran yang cukup penting teman-teman. Jadi orang tua merupakan sebuah pribadi atau arah hidup yang cukup dominan kepada anak. Jadi apa yang dilakukan orang tua juga akan diikuti oleh anak tersebut. Nah, jadi di sini keluarga memang sangat penting karena keluarga perlu memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Jadi jangan sampai keluarga itu tidak menjadi rumah kepada anak tersebut, malah menjadi sebuah sebuah hal yang negatif lah bagi anak itu. Jadi orang tua juga harus, atau keluarga juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak tersebut. Dan juga perlu adanya pengawasan terhadap anak, seperti pengawasan ketika ia bermain sosial media, pengawasan ketika ia bermain bersama rekan-rekan di luar, seperti itu. Jadi anak merasa bahwa ia diperhatikan, dan anak juga merasa ia memiliki sebuah keluarga yang bisa dijadikan sebuah contoh gitu, agar mereka tetap menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dan kemudian juga perlu di sini cara mencegahnya juga perlu adanya pembelajaran mengenai religius atau pembelajaran mengenai agama. Ini cukup penting ya teman-teman ya, karena di setiap agama pun pasti diajarkan bagaimana batasan-batasan dalam melakukan suatu hal, seperti batasan bagaimana batasan untuk makan. Itu kan makan tidak boleh semuanya dimakan, ada batasan-batasannya, ada yang haram, ada yang halal. Kemudian minuman pun sama, ada yang halal juga dan haram gitu kan. Dan juga pergaulan pun sama gitu, bagaimana bermain dengan teman yang muhrim dan yang tidak muhrim, itu ada semua dalam agama. Jadi pembelajaran agama ini cukup penting dalam mencegah permasalahan atau dalam mencegah timbulnya kenakalan remaja. Seperti itu teman-teman. Oke, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini mengenai perilaku kenakalan remaja beserta faktor dan juga solusinya. Baik, selanjutnya kembali lagi Bapak cukup mengapresiasi kepada setiap kelompok ya. Tadi kelompok 1 sudah menjelaskan dengan cukup baik ya. Cukup bisa dikatakan cukup detail juga tadi. Fahri juga menjelaskan juga cukup baik, kemudian Rizka juga menjelaskan cukup baik ya. Begitupun juga dengan kelompok 2, penjelasannya juga sangat detail tadi Ibu dengar ya. Cukup mudah juga dipahami. Dan kelompok 3 juga cukup baik dalam melakukan penjelasannya tadi ya. Dan juga mungkin tadi ada yang sedikit kurang ya, karena seperti bagaimana perlunya kasih sayang, kemudian perlunya bimbingan agama, mungkin bisa ditambahkan. Kemudian kelompok 4 juga tadi sangat baik ya dalam menjelaskannya, cukup detail dan juga mudah dipahami oleh teman-teman semuanya juga. Oke, kemudian kita akan melakukan evaluasi pada hari ini ya. Mungkin evaluasi kita pada hari ini dalam berdiskusi mungkin setiap kelompok harus membantu satu sama lain. Artinya setiap satu kelompok itu kan terdapat 5 orang gitu. Jadi semua anggota tersebut harus saling membantu. Jadi jangan sampai ada 1 atau 2 orang yang tidak ikut dalam berdiskusi atau berjasa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi semuanya harus ikut berdiskusi atau menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi jangan sampai di pertemuan berikutnya ada lagi anggota-anggota yang tidak kerja, bisa dikatakan, atau tidak
melakukan kontribusi terhadap kelompoknya ya. Diharapkan seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian evaluasi kedua mengenai suara juga, kalau bisa tadi mungkin kelompok 3 tadi ya, yang mungkin Bapak agak kurang juga kurang juga tadi penjelasannya, maksudnya kurang keras gitu dalam intonasinya dalam berbicara. Mungkin next dalam pertemuan berikutnya bisa lebih perjelas atau bisa lebih dikencangkan lagi suaranya agar kita dapat bisa mendengarnya dan juga dapat bisa memahaminya. Kira-kira seperti itu. Cukup baik tadi ya. Bagaimana penjelasan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4 cukup mudah dipahami semuanya. Bapak sangat mengapresiasi segala bentuk kontribusi kalian dan juga penyelesaian masalah kalian. Kita berikan apresiasi dulu untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita telah menjalankan pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan grup-grup yang telah kita bikin. Baik, selanjutnya akan ada perencanaan tugas akhir ya, tugas selanjutnya di pertemuan berikutnya. Jadi teman-teman semuanya nanti masing-masing kelompok, mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, itu membuat laporan akhir ya teman-teman ya. Jadi membuat laporan akhir, jadi teman-teman silakan teman-teman per kelompok meneliti atau menelusuri di mana letak kenakalan remaja dan mengidentifikasi ciri-ciri kenakalan remaja itu seperti apa, dan juga itu dalam bentuk laporan ya. Jadi kalian bisa juga mengambil sampel dari remaja-remaja saat ini, boleh di berbagai macam instansi seperti SMP, SMA ya, SMP, SMA, kalian boleh silakan pilih sampel-sampel atau orang-orang yang ingin kalian wawancara atau identifikasi yang berkaitan dengan kenakalan remaja ini. Jadi silakan kalian per kelompok membuat laporan akhir mengenai kenakalan remaja dan sesuai dengan tema yang telah Bapak berikan, dan silakan kalian mencari sampel setidaknya 10 orang ya untuk dimasukkan ke dalam laporan tersebut. Oke, ini dikumpulkan untuk pertemuan berikutnya ya teman-teman ya. Oke, bagaimana dapat dipahami teman-teman? Oke, baik. Bapak rasa semua juga sudah memahami. Silakan kalian menjalankan kembali tugas kalian dengan teman-teman kalian. Bapak cukup bangga dengan kelas kalian karena sangat kondusif dan juga sangat baik dalam menjalankan pembelajaran. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan diskusi dengan baik dalam pembelajaran. Semoga segala hal yang kita lakukan dalam pembelajaran kali ini dapat berguna untuk kita semua di kemudian hari. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Kita ucapkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak terima kasih pada kalian. Bapak izin pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.